Kita jelasin tuh kenapa kita sangat confident ya bilang 76.000 itu bottomnya Bitcoin. Bayangin bro, itu kayak dari 20.000 aset naik ratusan persen, terus kemarin ngedip 76.000 yuk beli yuk. Terus sekarang udah naik 50%, terus kita bilang kayak oke nah, kayak berhenti dulu gitu kan, mau maghrib tuh, api bang, api bang. Kamu udah gak yakin. Gue kasih tahu ya yang terjadi di dunia sekarang. Kamu udah ya. gak yakin bang. Ini gue mau bahas satu lagi bro. Secara makro. Pemerintah di dunia bro, di US tepatnya. Itu mereka banyak yang downplay dampak AI bro. Jadi ketika misalnya ada PHK massal yang mau dilakukan atau orang susah cari kerja. Mereka ini bilang oke, bisa taruh lapangan pekerjaan. Tapi ini adalah dampak dari AI bro. Yang sudah real terjadi di masyarakat. Jadi dampak AI itu sudah ada dan semua pemerintahan di dunia itu ngedownplay seberapa besar dampaknya. Ketika itu sudah datang dan terjadi bro, kan gue waktu bilang 2030 dibilangnya fearmongering, ya kan? Ketika Jover mulai pukul-pukulan, mereka mulai sadar, oh yang Timothy ngomong benar. Yes. Sabar, ini baru pukul-pukulan teman-teman. Belum belum kesana gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati gitu. Kenapa? Karena apakah ini dampak dari pekerjaan yang unskill? Enggak. Ini bukan salah mereka yang cari kerja. Memang AI. Teknologinya itu berkembang lebih cepat dibanding otak manusia berkembang. Jadi ini lu gak bisa salahin orang-orang yang gak dapat kerja. Tapi gimana cara lu bisa dapat kerja di masa depan? Lu cari industri masa depan. Kan gue udah ngomong dari dulu, gue ulang lagi nih bro ya. 1, artificial intelligence. 2 itu cryptocurrency. Jangan percaya mulut gue. Lu tanya AI aja yang bakal gantiin lu. Lu tanya dia, industri masa depan itu apa aja ya? Atau masa depan keuangan di 2045 seperti apa? Lu prompt di ChatGPT lu sekarang. Lu tanya ya, masa depan keuangan di tahun 2040 itu seperti apa? Pasti dia akan bilang semuanya akan pakai AI, semuanya akan desentralisasi, semuanya akan pakai teknologi blockchain. Jadi kripto dan blockchain ini nomor 2. Setuju. Ya, nomor 3 itu akan ada namanya bioteknologi. Nomor 4 itu renewable energy dan nomor 5 itu space exploration. Nah, lu bisa di mana? Kalau lu bisa kerja di 5 itu, lu tidak akan digantikan sama AI. Ya, lu jadi orang kreatif yang bekerja di AI-nya, lu jadi orang yang mengerjakan blockchain dan teknologi kripto, lu jadi orang yang mengerjakan new frontier-nya dari biologi, biotech, lu jadi longevity, anti-aging material segala macam. Karena sekarang dalam pertama kali sejarah manusia tikus tuh bisa diperpanjang hidupnya. Jadi aging longevity ini lagi sangat maju, pesat banget, cepat banget. Yes, karena ya kita ngomong ya, kita kan nomor 2 ya cryptocurrency dan juga blockchain teknologi. Itu nomor 2. Kalau kita lihat ya sekarang pun juga stablecoin market cap itu juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan Bitcoin. Jadi teman-teman jangan salah ya. Bahkan ketika bear market nih ya di sini kita ngomong 2021 kan harga Bitcoin turun kan. Tapi stablecoin itu terus mengalami kenaikan. Bahwa memang industri ini ya itu memang dibutuhkan bro. Orang-orang di luar negeri itu memang menggunakan stablecoin. Nah ini kita matiin lah Bitcoinnya harganya. Nah stablecoin ini memang dibutuhin. Ya, Trump pun kayaknya juga ngarahnya juga maunya ke sini. Ya, dia mau ngetokenize US dollar ya untuk segala ya keperluan kebijakan moneternya US. Jadi industri ini bakal di sini. Kayak masa kita kasih chart begini terus kayak, tapi bang. Jadi ini fakta yang terjadi di dunia teman-teman. 5 industri itu akan ngubah semuanya. Balik lagi, sekarang mungkin let's say rajanya batu bara yang berkuasa di semua di dunia, ya kan energi. Nextnya itu bukan raja batu bara lagi yang berkuasa, energi yang alternatif. Contohnya orang yang menguasai energi-energi solar, orang-orang yang menguasai energi-energi di geothermal, orang-orang yang menguasai ibaratnya energi-energi terbarukan. Jadi nextnya perusahaan yang besar bukan perusahaan energi batu bara, ya. Batu bara mungkin cuma sampai 50 tahun lagi bro. Setelah 50 tahun itu semuanya akan digantikan oleh renewable energy. Jadi kalau lu bekerja di bidang-bidang yang gue sebut, lu gak mungkin gak dapet kerja. Tapi lu kalau carinya, cari pekerjaan di marketing agency, lu pasti mati, gak ada kerjaan. Saya creative designer, mati lu. Gak apalagi yang kayak kerjaan, saya ini kayak manager talent. Atau ini bro, zaman dulu sekarang banyak kan yang bikin pelatihan bikin ads lah misalnya. Itu sekarang ya, lu tinggal buka ke Meta, lu klik AI-nya dia nih, run ads. 1 tombol sekarang. Jadi nggak ada lagi gitu. Nanti ketika AI agent itu udah di mana-mana bro, udah agentic semua AI-nya. Lu tinggal suruh lu running ads ini, lu bikin kreatif ini dengan style ini. Kalian semua out of a job. Kalian semua. Ini bukan gue yang ngomong, ini bahkan dokter senior 20 tahun di Dubai yang ngomong. Dibilang waduh ini gue bisa kerja di McD, dia bercanda begitu. Tapi kan dia udah ngerke 20 tahun udah kaya.
Ya, udah punya banyak investasi. Nah, kalian ini yang belum punya income, ya kalian harus pelajarin frontier terbaru dari teknologi. Nah, ada yang bilang kan tadi bro, ada yang bilang namanya Rifan, dia bilang, jualan kelas. Boleh, kita kasih tunjuk bro, kelasnya bro. Modulnya. Nah. Modulnya coba lu buka di bagian blockchain teknologi. Itu kita ajarin tuh, blockchain and AI. CBDC itu masa depan, Central Bank Digital Currency. Decentralized Physical Infrastructure Network. NS, Real World Asset. Kenapa? Nah RWA ini gue jelasin ke teman-teman. Banyak yang nggak paham Real World Asset ini maksudnya apa. Next time ya, lu kan nggak bisa beli lukisan kayak yang gue bisa beli gitu kan. Dan gue juga nggak bisa beli lukisan yang gue belum bisa beli. Nextnya lukisan itu akan ditokenize bro. Jadi beli maksudnya sebagian. Apa? Lu bisa beli sebagian, 1/100 dari lukisan tersebut. Tapi gimana caranya? Lu punya authentic, pakai blockchain teknologinya. Oke, blockchain dipakai di mana lagi? Lu ke rumah sakit, tangan lu kena potong pisau nih misalnya, semuanya hilang gitu kan. Tangannya Rifan gitu. Ya tangannya Rifan nih, Rifan lu buntung nih, ya kan. Lu coba datang ke rumah sakit sekarang, lu mesti isi apa? Isi form. Itu kalau nggak ada emak lu, buntung. Nextnya, Rifan, data lu udah ada di blockchain. Data rekaman medis lu nih ada di blockchain nih Rifan nih. Jadi kalau hari H tangan lu buntung, lu bisa langsung nih, ini datanya Rifan udah di blockchain. Itu fungsinya blockchain teknologi. Jangan ngomong ini scam gitu kalau kamu nggak ngerti Rifan. Benar. Ya ini banyak banget use case-nya, ini banyak sekali teman-teman. Di medical tuh sangat dibutuhkan blockchain gitu. Jadi kamu nggak usah isi form lagi Rifan kalau tangannya buntung. Benar. Ya. Ntar di refund duitnya. Iya. Gitu. Rifan nanti kena refund loh. Nah ini duit tuh nih gue balikin nih. Ya sama lah ya, ini kan kita juga ada modul ya bro. Kita kan tadi ngomong ya tentang ini stable coin, nah naik terus. Ada juga DeFi kita lending. juga kasih nih ya. Nah katanya DeFi kan tadi. Stable coin, DeFi, ya semuanya DeFi juga lah ada. Ya. Jadi kayak emang tempat belajar. Kenapa kita nggak ngomongin di sini? Kan yang di sini pasti nggak ngerti. Kalau gue ngomong tadi RWA nih, gue nggak jelasin RWA itu apa. Kalian kan. Ini untuk orang ya, kelas ini adalah untuk orang yang beneran mau belajar, mau serius. Pertanyaan gini bro, kenapa nggak nyari di internet? Jawaban di internet banyak banget gratis. Tapi cuman ada yang selengkap ini. Nggak ada lah. Apakah ada yang terstruktur sestruktur ini? Ya, itu sebulan cuma 1 jutaan bro. Iya. Lu bisa belajar aset masa depan yang gue bilang nomor 2. Buat lu nggak digantikan di 2030. Terus mereka mau bilang jualan kelas, ya nggak apa-apa bro. Iya. Gue mah seneng malah dibilang jualan kelas. Benar. Bagus, uang kelasnya kita bisa pakai untuk bangun sekolah-sekolah. Kita baru bangun lagi yang kelima. Ya di NTT kita bangun yang kelima. Jadi uang kelas kalian tuh kita pakai untuk bangun sekolah. Dan kalau masih ada yang gak senang dengan itu, ya menurut gue itu penjahat kemanusiaan. Simpel kan bro?